Looking forward, this could mean that theoretically further breakthroughs in economic knowledge could accommodate. Halo pioneer semua, apa kabar? Kabar baik di sini, semoga kabar baik buat kita semua ya. Termasuk untuk pioneer yang ada di seluruh dunia. Kembali lagi bersama Hirata Channel. Sesuai dengan video kami pada part 1, maka kita lanjutkan pada part 2 mengenai cross-border payment pembayaran lintas batas. Masih dalam hal Pi Network dan segala dinamika yang hingga saat ini masih menjadi misteri. Sesuai dengan video kami sebelumnya pada part 1, ini merupakan part kedua dan semoga bisa kita bahas selesai di part ini. Bagi yang belum nonton part 1, silakan kunjungi channel kami di playlist Pi Network. Cross-border payment atau pembayaran lintas batas ini sudah sangat lumayan lama dibahas oleh khalayak ramai, termasuk beberapa negara yang sudah melakukan konferensi untuk hal ini. Dan salah satunya adalah pembahasan mengenai ISO 20022. Nah, sama halnya dengan ISO 20022 ini juga, itu sudah kita bahas ya jauh-jauh hari pada video di channel ini. Maka kita akan buat spesifik perihal pembahasan ini mengenai cross-border payment yang related dengan Pi Network. Sesuai dengan konferensi terakhir di Malaysia mengenai Global Payment Summit. Dan mari kita bahas untuk lebih detailnya. Sebelum lanjut tonton, jangan lupa di subscribe. Oke? Subscribe ya. Global Payment Summit yang diadakan di Malaysia pada 10 hingga 14 Juni 2024 ini merupakan agenda lanjutan yang diprakarsi oleh Currency Research yang sebelumnya pada 2023 diadakan di Afrika, tepatnya di Cape Town, Afrika Selatan pada 28 hingga 30 Juni 2023. Kami coba membuka file hasil konferensi pada tahun 2023 tersebut yang dikirimkan melalui email pada kami, dan berdasarkan hasil tersebut dapat kami garis bawahi. Pertama, terdapat 140 delegasi dari 55 organisasi dan lebih dari 30 negara, hampir 20 central bank dan 13 commercial bank. Kedua, yaitu pembahasan mengenai ISO 20022, CBDC atau Central Bank Digital Currency, dan kemudian mengenai stablecoin. Tujuan utama dari event atau konferensi ini adalah tidak lain dan tidak bukan, yaitu mengenai menyamakan visi perihal pembayaran lintas batas. Dan hambatan tersebut yaitu pertama, biaya transaksi yang mahal. Dan seperti yang kita ketahui, proses transaksi yang hingga sekarang itu masih menggunakan mata uang fiat dan masih mengadopsi Swift Code, di mana biaya dalam bertransaksi antar negara itu menjadi lebih mahal. Kedua, memakan waktu yang lama dalam proses transaksi. Masih sama dengan Swift Code yang memiliki sifat yang lama dalam hal pemrosesan untuk sebuah transaksi transfer uang. Ketiga, tidak terdapat transparansi, setiap bank dan institusinya tidak memberikan atau menyiapkan ledger yang terbuka. Dan itu tidak seperti blockchain. Dan yang keempat adalah kesulitan dalam akses dari beberapa kondisi ekonomi sebuah negara. Tentu hal ini merupakan topik utama di mana fiat akan mempunyai hambatan dan tergantung nilai tukar mata uang sebuah negara. Seperti halnya terhadap dolar. Dari rangkuman report Global Payment Summit pada tahun 2023 inilah yang kita bisa ambil kesimpulan. Jika kondisi yang dipersiapkan oleh core team untuk mempersiapkan apa yang akan dihadapi dunia ke depannya mengenai platform mata uang dan sejenisnya. Dan ini merupakan kondisi yang hampir relevan dengan Pi Network pada roadmap 2024 untuk Open Network dengan persiapan 3 kondisi yang harus tercapai. Dan pertanyaan mendasar dari kami sebagai pioneer mewakili masyarakat dunia adalah jenis mata uang apa yang akan mampu dan relevan digunakan untuk pembayaran lintas batas ini. Jika dari kondisi Pi Network yang beredar dan dengan ekosistemnya harus menjadi salah satu kandidat yang tepat digunakan untuk hal tersebut.
Lalu pertanyaan berikutnya adalah apa yang ditunggu oleh core team dengan hasil report Global Payment Summit yang diadakan pada 2023 tersebut. Ini merupakan hal yang menarik dengan beberapa fakta yang kami temukan pada Global Payment Summit yang telah diselenggarakan di Malaysia pada 10 hingga 14 Juni 2024 tersebut. Meskipun report finalnya belum kami dapatkan seperti pada Global Payment Summit tahun 2023 lalu. Mari kita bahas fakta menarik dari yang kami sudah kumpulkan dari Global Payment Summit 2024 di Malaysia yang bertajuk Central Bank Payment Conference. Sambil menunggu rilis resmi dari Currency Research atau institusi yang mengadakan konferensi tersebut ya. Like jika suka video ini, jangan lupa komen jika ada masukan. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share dan bagikan sehingga manfaatnya untuk khalayak ramai semakin luas. Silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya bagi yang belum subscribe dan belum menyalakan notifikasinya. Pada Central Bank Payment Conference di Malaysia 2024 bulan ini, meski belum keluar rilis resmi, tetapi kita dapat melihat pada websitenya. Di sana kita bisa melihat bahwa hal berikut. Pertama, terdapat banyak sponsorship yang mengikuti event ini, salah satunya adalah Stellar. Seperti yang kita ketahui sama-sama bahwa Stellar adalah konsensus yang digunakan oleh Pi Network sebagai protokol utama dalam pengembangan blockchain. Di mana relevansinya tentu sangat dekat karena protokol Stellar yang mencoba mengusung stablecoin. Meskipun hingga saat ini Pi Network masih belum bisa dipastikan apakah akan jadi stablecoin atau seperti apa. Tetapi dari fakta menarik, ini kita bisa mengambil korelasi yang paling konkret dan paling dekat. Dan yang kedua, ini dihadiri oleh bank-bank besar dari beberapa negara. Dan yang menarik adalah jika kita lihat dari Indonesia sendiri itu ada Bank BNI atau Bank Negara Indonesia. Dan beberapa bank yang mempunyai kantor di Indonesia seperti HSBC, Standard Chartered, dan beberapa regulator seperti Visa dan Mastercard. Dan yang ketiga, Currency Research merupakan instansi yang melakukan penelitian terhadap mata uang. Instansi tersebut memiliki banyak agenda dalam hal konferensi mengenai mata uang. Setidaknya ada 11 konferensi yang diusung oleh Currency Research. Dan berikut diantaranya. Ada Central Bank Payment Conference, Global Payment Summit, Digital Currency Conference, Central Bank AI Conference, Coin Conference, America's Cash Cycle and Payment Seminar, EMEA Cash Cycle Seminar, Currency Conference, Banknote Conference, Asia Cash Cycle Seminar, Silk Road Cash and Payment Conference. Dari rangkuman yang kami buat, ini merupakan masa depan baru untuk mata uang, di mana diskusi tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang model mata uang atau alat tukar dan bayar pada masa depan. Dan jika dilihat dari keadaan tersebut, terdapat perkembangan yang mulai mengerucut pada digital currency. Dan di sisi lain, Pi Network menyiapkan dan memproyeksikan jika masa depan mengenai mata uang sebagai nilai tukar atau alat bayar ini siap, maka Pi Network bisa mengambil peran dan semua yang terlibat dalam proyek ini akan menjadi bagian dari sejarah. Dan ini yang menurut kami menjadi poin core team masih banyak melakukan penyempurnaan pada proyek ini, termasuk pada kondisi yang mendukung kedepannya perihal mata uang. 3 kondisi yang disiapkan oleh core team sangat masuk akal dan sangat relevan. Demikian info yang dapat kami rangkum pada part 2 kali ini. Semoga rangkuman konferensi 2024 di Malaysia segera kami dapat report lengkapnya. Dan juga seperti biasa kita dapat email. Ayo siap-siap dan ikuti saja proyek ini selama tidak ada sepeser pun uang yang dikeluarkan selain untuk membeli kuota ya. Jika ada yang mengarahkan pada investasi jangan dulu percaya karena seperti yang kita tahu proyek ini masih dalam proses. Sehat-sehat semua pionir dan jangan lupa bahagia. Bagi yang bekerja tetap pada pekerjaannya ya. Bagi yang punya usaha silakan lebih giat lagi. Akhir kata terima kasih. Goodbye, adios.